Oktober, ya dia tidak akan sewenang-wenang, dia tetap kawan. Memang dia harus berkata begitu, masa mau mengatakan kamu saya tangkap, kan enggak. Nanti itu proses-proses lain yang akan bekerja. Ini orang-orang kok tiba-tiba sudah, saya mohon maaf ya, termasuk Pak Mahfud yang Anda bilang tadi, kok kayak begitu ngomongnya. Kenapa kita nggak memikirkan sesuatu yang lebih agung daripada itu? Problem kita bukan menilai retak tidak retak. Kita ingin supaya bukan sekedar keretakan, Jokowi mundur sebelum 20 Oktober. Itu yang diinginkan oleh masyarakat sipil, itu yang diinginkan oleh orang yang punya otak, itu aja. Ganjang dinasti Jokowi, pacung kepala Jokowi, seret dan adilis Jokowi dan keluarganya. Akhirnya sekarang semuanya mau disalahkan Pak Jokowi. Seolah-olah desain ini semua Pak Jokowi. Seolah-olah desain ini semua Pak Jokowi. Mahfud MD maupun kelompok oposisi yang konsisten itu menggarisbawahi keluarnya Jokowi dari istana tidak aman. Kalau Bapak tolong ada keinginan rakyat, Bapak masuk ke pengadilan, pengadilan Bapak harus datang. Pengadilan Bapak harus datang. Dalam 4 tahun bekerja, tidak ada komplain tentang Pak Jokowi. Betul. Masa seorang guru besar, mantan ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak tahu apa yang terjadi di depan mata dia? Lalu kemudian ketika setahun terakhir beliau punya keputusan politik lain, kok semuanya jadi berubah. Jadi yang 4 tahun tuh apa kemarin tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di Gosip Politik. Kali ini saya akan membagikan pernyataan menarik dari politisi senior ya, Fachri Hamzah, yang memberikan pukulan balik kepada para tokoh-tokoh yang selama ini menyerang dan mengadu domba Pak Jokowi ya. Sebelumnya Mahfud MD menyampaikan bahwa setelah Prabowo dilantik ya, Pak Jokowi akan diadili ya. Di sini Fachri pun memberikan pukulan balik kepada Mahfud MD ya. Dia menyebut Mahfud MD lah yang layak diadili, bukan Pak Jokowi. Dan untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan bersama video berikut ini. Kalau motifnya adu domba, saya kira memang ini harus kita lawan ya. Dalam pengertian, saya tidak mau transisi Pak Jokowi kepada Pak Prabowo itu seperti dari Bung Karno kepada Pak Harto, atau dari Pak Harto ke Pak Habibie. Bahwa pemimpin saling mengantarkan secara baik. Bahwa antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ternyata berada dalam satu nafas visi bersama untuk melihat ke depan. Karena berdua akhirnya gabung dalam pemerintahan 2019-2024, itu soal lain. Tapi kedamaian transisional ini harus kita jaga. Dan perpecahan yang mereka bayangkan oleh teman-teman itu bahwa Pak Prabowo akan melupakan Pak Jokowi, Pak Prabowo akan ngakalin Pak Jokowi dan sebagainya. Dan sebaliknya Pak Jokowi akan ganggu Pak Prabowo. Ini adalah niat-niat tidak baik. Kita nggak boleh izinkan itu. Kita harus melihat transisi yang lebih baik. Dan antara pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lain, saling mengestafet perjalanan besar ini, perjalanan kita ke depan itu. Nah itu yang kita inginkan, dan sebenarnya itu yang harus kita desain dalam sistem kita ke depan. Dan faktanya bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi sampai hari ini masih solid. Bahkan mungkin Bung Budi nonton itu pidatonya Pak Prabowo di acara Gerindra yang mengatakan kalau ada yang menyakiti Bapak, kami semua yang mencubit, kami semua terluka. Itu adalah jaminan Pak Prabowo dan Partai Gerindra kepada Pak Jokowi. Tapi sebenarnya itu adalah jaminan yang harus kita berikan juga. Bangsa Amerika itu, Bung, apapun yang terjadi oleh pemimpinnya itu dijagain tuh. Seolah-olah pemimpin tuh nggak boleh salah. Karena dia pernah memimpin kita, nggak boleh dihina. Bangsa seperti Amerika loh. George Bush itu penjahat perang dan oleh banyak negara dia nggak boleh datang. Tapi dalam tubuh bangsa Amerika dia jaga untuk menjaga wibawa politik dan transisi bangsanya itu yang baik begitu. Kita juga begitu dong. Ini orang-orang kok tiba-tiba sudah, saya mohon maaf ya, termasuk Pak Mahfud yang Anda bilang tadi, kok kayak begitu ngomongnya. Kenapa kita nggak memikirkan sesuatu yang lebih agung daripada itu untuk pelajaran masa depan? Loh, Anda sendiri kan nggak ngambil pelajaran dari apa yang Anda alami sendiri gitu loh. Nah jadi saya kira berlebihanlah teman-teman itu. Mari kita melihat ini sebagai transisi yang baik. Antara pemimpin ini gayung bersambut, antara pemimpin. Dalam demokrasi itu Bung, nggak akan ada pemimpin yang jahat.
Terlalu liberal negara demokrasi itu, apalagi sekarang ini ada handphone, ada kebebasan publik, nggak mungkin lah orang itu jahat. Tapi sekali lagi karena nggak melihat ini sebagai sebuah pekerjaan sistem. Misalnya kritik bahwa hilangnya demokrasi. Saya terus terang Bung ya, ini korban loh saya ini. Periode pertama Pak Jokowi, saya wakil ketua DPR yang mengawasi dunia pendidikan termasuk pendidikan tinggi. Saya dilarang masuk kampus. Saya dipersekusi. Tapi kritik saya kepada sistem. Dan teman-teman ini mohon maaf ini semua yang sekarang kritik ke Jokowi itu. Tidak ada yang nyalahkan kampus. Tidak ada yang nyalahkan guru besar. Tidak ada yang menyalahkan bahwa telah terjadi ekstremitas yang dibawa ke dalam kampus dikendalikan oleh politik. Harusnya mereka pada waktu itu hadir dan melakukan kritik yang sama. Nah, akhirnya sekarang semuanya mau disalahkan Pak Jokowi. Seolah-olah desain ini semua Pak Jokowi. Padahal semua bermain. Misalnya apa? Semuanya bermain itu? Ketua-ketua umum partai yang mempengaruhi lembaga negara, yang mempengaruhi kampus, yang punya kaki tangan di mana-mana. Kan itu adalah bagian dari permainan yang disetujui, mohon maaf ini, oleh teman-teman kita itu disetujui. Atas nama perang kepada kelompok radikal, kita permisif, ya kan? Dengan persekusi. Loh itu kerja bersama kok. Kita yang jadi korban aja waktu itu melihat lo kok kayak begitu ya kawan-kawannya. Tapi oke lah. Nah sekarang mulailah coba kita agak sehat sedikit. Lihat ini sebagai sebuah perjalanan sistem yang harus kita perbaiki. Tidak ada dosa tunggal. Ini dosa kita kolektif. Karena itu mari kita rekonsiliasi, memperbaikinya ke depan. Kan begitu ceritanya. Gitu. Jokowi terlalu sibuk mengejar target IKN dengan membiarkan harga-harga terus naik. Jokowi terlalu sibuk mengurusi Gibran. Kalau ini yang begini-gini diterus-teruskan ya sudah silahkan aja. Apa yang mau kau lakukan, lakukan aja. Mumpung Anda masih punya posisi untuk melakukan itu. Dalam konteks kepentingan politik nggak ada lagi cengkeraman Pak Jokowi. Artinya udah nggak berdaya dia untuk mengatur-ngatur anaknya sendiri yang sudah pernah menyatakan mau calon kan. Ada persoalan-persoalan yang dikritik oleh orang. Soal dinasti misalnya. Saya kan sudah jawab. Apa ada larangan dalam demokrasi di seluruh dunia bahwa satu keluarga memutuskan menjadi keluarga politik? Apa ada larangan? Sebagaimana apa ada larangan di dunia akademik, seorang guru besar ingin anaknya menjadi akademisi. Betul. Atau seorang seniman ingin anaknya jadi seniman, atau seorang pengusaha ingin anaknya menjadi pengusaha-pengusaha yang lebih sukses dari dia. Apa ada larangan? Tidak ada. Itu adalah freedom of choice. Orang boleh memilih. Dan anak-anak Pak Jokowi kan ikut pemilu, bukan karena diberi. Boleh ditolak juga dan boleh kalah juga. Ya kan? Dalam pilkada-pilkada boleh ditolak kok. Hal-hal ini sudah saya jawab sebagai persoalan, kita nggak boleh tidak adil. Siapa pimpinan politik yang anak keturunannya tidak ada dalam politik? Nggak ada. Nggak ada. Loh kenapa begitu giliran Pak Jokowi kita ribut semua? Jadi menurut saya ini subjektivitas yang berlebihan. Jadi ini adalah akumulasi dari kemarahan berkali-kali dan kekalahan berkali-kali mungkin ya. Dan ada lagi diksi yang Jawab hariannya adalah Pak Mahfud. Oke. Dan ada lagi diksi yang punya makna hukum, Bu. Ya. Mengadili, ya kan? Mengadili Jokowi, kan begitu. Sebenarnya itu bukan diksinya Pak Mahfud. Diksi itu disuarakan oleh banyak kelompok di luar pemerintah, khususnya anggaplah mereka selalu menamakan dengan pro demokrasi dan civil society. Dan dilalahnya Pak Mahfud pun menyetujui, mengafirmasi bahwa ya memang Pak Jokowi harus kita adili. Ini gejala apa, Bu? Apakah ini masalahnya kan begini? Kita tidak dalam posisi untuk berpihak kepada siapapun, tapi kan publik perlu kita edukasi. Ketika ada kata mengadili, berarti kan ada fakta hukumnya, ada peristiwa hukumnya, kan begitu. Apakah seperti itu yang dilihat oleh seorang yang mengaku dan kita menerima sebagai seorang pakar hukum, begitu, Bu? Gimana, Bu? Ya bukan pakar hukum. Kalau wilayah hukum itu adalah wilayahnya Menko Polhukam dan hampir 4 tahun lah beliau ada di situ. Kalau ada pengadilan tuh yang kita adili ini kan Pak Mahfud sebenarnya. Karena dia penanggung jawabnya gitu loh. Jadi saya kira udahlah ya. Mari kita agak lebih positif lah, terutama bagi orang-orang yang ada dalam posisi seperti Pak Mahfud itu, untuk melihat transisi ini secara baik. Bangsa ini perlu energi besar untuk bersatu. Kita jaga demokrasi kita melalui mekanisme yang sudah ada.
Tapi jangan sampai pertarungan ini bukan menjadi pertarungan sistem, tetapi menjadi pertarungan emosi pribadi di dalamnya. Sebab sebaiknya dalam kontestasi ini kita keluarkan itu soal-soal pribadinya. Kecewa kita, beban pribadi kita, ketersinggungan kita, salah hitung kita dalam politik, jangan kita lembagakan menjadi bagian dari sesuatu yang permanen begitu.